Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Masa'ul khair ayuhal ikhwah. Kaifa halukum? Masa'un nur. Masyaallah. Rabbi khairin wa Kaifa haluka, alhamdulillah. Kaifa Ustaz? haluka ya Ustaz? وكيف حالك أنت يا أستاذ؟ Masya Allah, hamasah ya. Alhamdulillah, ana bi khair. Ana bi khair, alhamdulillah. Tayyib ayuhal ikhwah, marhaban bikum fil fasl idhafi alladhi sayubhasu fihi al-adad wal ma'dud. Selamat datang teman-teman di kelas tambahan ekstrakurikuler, yang mana di kelas ini insyaallah kita akan mempelajari tentang al-adad dan juga al-ma'dud. Udah pada tahu ya, adad dan ma'dud itu apa ya? خلاص. Kholas. Berarti nggak usah Baru diterusin. baca aja, Ustaz. Lama. Baru baca aja, Ustaz. Oh, baru baca. Alhamdulillah. Siap. Tayyib. Qabla ma nadrus, hayya bina nabda liqa'ana al-yawm, dirasatuna al-yawm qira'at al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas teman-teman ya? Tulisannya jelas ini ya, udah ya? Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu adat, apa itu ma'dud? Nah, saya jelasin dulu per slide ya. Setelah itu nanti teman-teman bisa bertanya. Jadi satu slide saya jelaskan, antum bisa bertanya. Satu slide selesai, antum bertanya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu adat? Adat itu dari bahasa Arab, adadun, adadun. Masdar ya, dari kata adda ya'uddu, adadan. Adda itu kan menghitung. Adadan itu masdarnya, maknanya hitungan atau bilangan. Apa itu ma'dud? Ma'dud itu isim maf'ulnya adda. Adda ya'uddu addan wa ma'addan fahuwa adun wa daka ma'dudun. Artinya sesuatu yang dihitung. Contohnya di sini ada kalimat qara'tu salasata kutubin fi syahrin wahidin. Saya telah membaca 3 buku dalam 1 bulan. Salasata sebagai adat, kutubin sebagai ma'dud. Fi syahrin wahidin, syahrin ini sebagai ma'dud, wahidin ini sebagai adat. Dari 2 contoh ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa kadang adat disebutkan dulu baru ma'dudnya. Namun kadang juga ma'dudnya dulu baru adatnya. Salasata kutubin, adatnya dulu baru ma'dudnya. Syahrin wahid, ma'dudnya dulu baru adatnya. Kapan adat disebutkan dulu, kapan ma'dud disebutkan terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan ini. Jelas ya untuk slide kali ini ya. Oke, saya lanjutkan. Khalas. Berapa macam adat? Adat ada 2 macam. Yang pertama adat asli, yang kedua adat tartibi. Adadun asliyun wa adadun tartibiyun. Apa itu adat asli, apa itu adat tartibi? Adat asli adalah adat yang menjelaskan tentang jumlah. Ya, seperti 1, 2, 3. Antum misalkan jumlah-jumlahan gitu ya. 3 tambah 3 berapa? 6. Nah, itu menggunakan adat asli. Sedangkan adat tartibi untuk menjelaskan tingkatan atau urutan. Misalkan antum ikut kelas halaqoh. Oh, saya ikut marhalah yang pertama. Itu nanti menggunakan adat tartibi. Saya ikut halaqoh marhalah kedua.
marhalah ula, marhalah tsaniyah, marhalah salisah, dan seterusnya. Itu namanya adat tartibi. Oke, ini masih mudah banget ya. Nanti akan ada apa namanya gambaran lebih jelasnya. Di sini ada perbandingan hunakal muqaranah bainal adadil asliyi wat tartibi. Ada perbandingan antara adat asli dan tartibi. Kita mulai dari yang sebelah kiri ya, adat asli dulu. Contohnya salasu ghurafin, arba'u ghurafin, khamsu ghurafin. 3 kamar, 4 kamar, 5 kamar. Kemudian yang sebelah kanan ada tartibi. Contohnya al-ghurfatus salisatu, al-ghurfatur rabi'atu, al-ghurfatul khamisatu. Kamar ketiga, kamar keempat, kamar kelima. Jadi dari segi artinya aja teman-teman, ini udah sangat jauh ya. 3 kamar, kamar ketiga. Artinya kamarnya ada 3 kalau adat asli. Sedangkan untuk adat tartibi itu kamarnya pada urutan ketiga gitu. Secara penulisan atau secara penyebutan untuk adat asli itu dimulai kebanyakan ya, dimulai dari adatnya dulu. Kebanyakan untuk adat asli. Adatnya dulu baru makdud. Sedangkan adat tartibi pasti makdudnya dulu baru adatnya. Kalau adat tartibi pasti makdudnya dulu baru adatnya. Kalau adat asli kebanyakan adatnya dulu baru makdudnya. Itu artinya ada sebagian kecil nanti dari adat asli itu yang disebutkan dulu adatnya baru makdudnya. Nanti akan saya jelaskan gimana cara membuatnya, nanti ada teorinya sendiri teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada penggunaan adat dalam sehari-hari. Yang pertama untuk adat asli itu biasanya digunakan ketika menghitung sesuatu. Mobilmu berapa? Kam sayarotuk. Sayaroti salah satu misalkan. Sayaroh saya ada 3. Nah itu menggunakan salasah adat asli. Menyebutkan nomor. Misalkan nomor HP ya. Teman-teman di kelas halakoh awal-awal materi itu kan ada ya. Kaifa nahnu nadzkur raqam hatif ya. Nomor HP-mu berapa? 0, samaniyah, wahid, dan seterusnya. Itu menggunakan adat asli. Kemudian yang ketiga menyebutkan tahun. Nah, sekarang kita di tahun 2025. Itu juga menggunakan adat asli. Lalu untuk adat tartibi biasanya digunakan ketika 1 menyebutkan tanggal. Sekarang kita ada di tanggal 16. 16 ya. Jamnya 16, tanggalnya juga 16. Cocok. Ya, itu menggunakan adat tartibi. Asadis asyaro gitu. Asadis asyaro. Lalu yang kedua menempatkan sesuatu pada level atau urutan. Misalkan kelas-kelas di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Al-faslul awal, al-faslul tsani, al-faslul tsalis sampai al-faslul sadis. Itu menggunakan adat-adat urutan atau tartibi. Lalu menyebutkan jam. Jam juga menggunakan adat tartibi kecuali untuk jam 1 teman-teman ya. Kalau jam 1 nanti menggunakan adat asli, as-sa'atul wahidah gitu. Jam 2 as-sa'atus tsaniyah, jam 3 as-sa'atus tsalisah. Itu ada di materi muhadasah. Materi muhadasah di kelas halaqah Arabi itu. Nah, itu ya teman-teman, di antara kapan penggunaan adat asli dan juga tartibi. Sebelum kita lanjut, nah, modal utama teman-teman dalam belajar adat makdud itu adalah hafalan angka 1 sampai 10. Kalau teman-teman nggak hafal 1 sampai 10, nanti akan pening, pusing. Pasti itu. Kalau belum hafal, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, ikut aja. Diikutin aja sampai selesai. Tapi saya sarankan supaya teman-teman cepat memahami, yaitu tadi, dihafalin dulu angka 1 sampai berapa?
10. Dalam bahasa Arab, angka itu juga ini teman-teman, dibagi ya berdasarkan mudzakkar muannas, laki-laki dan perempuan. Angka 1 ada yang mudzakkar, ada yang muannas. 2 mudzakkar muannas, 3 mudzakkar muannas, sampai 10 ada mudzakkar dan muannas. Baik itu adat asli maupun tartibi. Nah, ini yang jadi PR buat teman-teman, artinya teman-teman harus bercermin dulu. Kira-kira adat 1 sampai 10 yang belum saya hafalkan yang mana ya? Itu. Oke, saya pengen kita menyebutkan angka 1 sampai 10 bersamaan ya. Monggo teman-teman. Kita sebutkan bareng ya. Dari angka 1. Bahasa Arabnya 1 apa? Wahid. 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 Yang panjang Wahid. wawunya atau haknya? Wahid. Waw- Wawunya. Wahidun. Wahid. Oke. Wawunya. Wahidun. Wahidun. Ini untuk yang Wahidun. mudzakkar. Muzakkar. Kalau dimuannaskan menjadi Wahidatun. oke. Wahidatun. Wahidatun. Apakah tulisannya terlihat? Terlihat Ustaz. Oke, Terlihat. baik. Angka 2? Isnani. 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 Kalau dimuannaskan? Isnatan. Tani. Itnatan. Isnatani. Isnatani. Itnatan. Oke. Kemudian kalau 3 mudzakkar. Salasatun. Salasah. Salasun. Alasun. Kalau dimuannaskan Salasatun. Salasatun. tinggal ditambahkan tak marbutoh. Salasatun. Mudzakkar tidak diakhiri tak marbutoh, tak taknis marbutoh itu. Kalau muannas diakhiri tak marbutoh. 4. Arba'atun. Arba'un. Arba'atun. 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 Oke, arba'atun. 5. Khamsah. Khamsatun. Khamsun. Khamsun. Khamsatun. Khamsatun. 6. Situn. 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 Tamam. Situn. Sittatun. 7. Sab'at. Sab'un. 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 Ya, sab'atun. Sab'atun. 8. Samaniyatun. Samani. Samanun apa samanin? Samanun. Samanin teman-teman ya. Oh, samani. Oh, Oh, iya. Isim mangkus. Samanin samaniyatun. Samanin samaniatun. Memang ada yang bilang samanun. 9. Tis'un. Sama. Tis'un. Tis'atun. Isun tis'atun. 10. Asyaratun. Asyarun apa asyrun? Asyrun. Asrun. Oke. Asyrun ya disukun. Muannasnya? Asyaratun. 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 Kayak gitu. Ini yang populer teman-teman. Nanti ada banyak wajah ya. Cuman yang populer ini. Asyrun. Asyaratun. Oke. Asrun. Asrun. Asyaratun. Baik, udah hafal teman-teman? Dia perlu asal saja. Asyarat ya? Wahidun, isnani, salasun, arbaun, khamsun, sittun, sab'un, samanin, tis'un, ashrun. Wahidatun, isnatani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kalau nolnya nggak disebut. Ustaz. Kenapa? Nolnya nggak disebut. Oh, nolnya. Enggak perlu. Enggak ada jumlah nol. Ya Ada udah, nggak apa-apa. Sifrun ya. sifrun. Oke. Udah? Ya, ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan. Izin Ustaz.
Bertanya Ya. Ustaz. Itu samanin ya Ustaz, yang benarnya Ustaz. Karena biasanya kan samanun gitu Ustaz. Ya, memang Benar. ada dua Ah. pendapat ya. Bahkan di teks-teks Arab pun itu kadang harokatnya sama nun. Tapi yang benar samanin. Insya Allah samanin yang kuat itu. Karena dia isim mangkus. Aslinya samanin itu samani gini. Samaniyun. Samaniyun. Aslinya gini. Ya-nya itu dibuang. Setelah dibuang, dia ditandai dengan kasroh Samanin. tanwin. Nah, antum pernah dengar kalimah kodin? Iya Ustaz. Kodiun, aslinya kan kodiun ya. Kodiun. Iya. Nah, karena apa namanya dia isim mangkus, maka yaknya dibuang, jadilah Oh, kodin. Nah, teman-teman harus memahami konsep isim mangkus dulu. Ya, yang ada Afwan. ya gitu ya Ustaz ya. Ya, yang diakhiri ya lazimah itu. Ya lazimah. Makanya ini kan ketika mu'anas muncul yaknya, ya kan? Sama niyatun. Harusnya kalau sama nun dimu'anaskan menjadi sama natun gitu kan? Ustaz, punten. Ustaz, Hadir. itu kan Silakan. koldiyun, ya. Itu koldiyun jadi kodin itu kan ketika mahalnya mahal jar saja kan Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Oke. Iya. Agak panjang ini ya. Iya. Soalnya nanti kaitannya dengan i'rab rafa nasab jarnya kan Ustaz? Betul. Oh iya, iya. Syukran Ustaz. Afwan. Jadi nanti ketika nasab jadinya ya kodian samanian gitu. Jadi kapan yaknya ini muncul gitu kan pertanyaannya. Kapan si ya ini muncul? Ya itu akan muncul kalau lafat isim mangkus itu enggak bertanwin atau ketika nasab. Ya paham. Misalkan antum tanwin tuh, antum kasih al. Nanti muncul yaknya. Al-qadi, as-samani kayak gitu. Kalau nggak ditanwin, misalkan dikasih al. Atau ketika nasab. Nasab itu ditandai dengan fathah akhirnya. Nanti jadi qadiyan, samanian. Al-qadiyah, as-samaniyah. Jadi dua kondisi itu ya. Ketika nasab atau ketika nggak bertanwin. Nanti yaknya muncul. Kalau apa namanya bertanwin atau nggak nasab, rofa atau jar misalkan, nanti yaknya hilang. Kenapa kok hilang? Ya secara singkat karena diiklal. Itu. Kalau Ya. kondisi ma'ul, Kenapa? lisannya kondisinya maf'ul, jadi qadiyah gitu. Iya, kalau nasab maf'ul itu kan apa faktor nasab ya kan? Membuat kata jadi nasab. Misalkan saya melihat hakim, ro'a itu qadiyan gitu. Iya. Saya melihat 8, ro'a itu samanian gitu. Kayaknya ini Ustaz perlu ditasawurkan dulu apa itu isu mangkus, tarifnya itu apa gitu. Ya. Itu soalnya belum tasawur isu mangkus. Kapan. Gitu kan ya. Ya memang satu materi dengan yang lain itu saling berkaitan gitu. Apalagi nanti kaitannya isu mangkus dengan maksur juga kan ya Ustaz ya. Iya betul. Ada materinya teman-teman. Kalau teman-teman udah level 2 biasanya nanti akan dijelasin tuh. Si maksur, mangkus, gimana ciri-cirinya. Insya Allah ada. Sabar istiqomah dijalani aja kelasnya nanti sampai sendiri. Tanya Ustaz, Nggih? itu penulisan yang 2, isnatani, alifnya ada hamzahnya Ustaz? Enggak, wasol. Hamzahnya wasol. Oh, nah. Maksud antum itu penulisan hamzahnya itu ada kepalanya apa enggak gitu ya? Yang depannya kan? Iya, arbaun. Itu koto. Yang isnan enggak ada ya? Enggak ada. Nah, Ada yang hafal nadom alfiyah enggak? Baru dengar. Ada 10 isim yang ada 10 isim. Awalnya apa? Silakan dicari sendiri ya. Pokoknya bab hamzah wasol. Pokoknya gini ya teman-teman ya. Itu kan Ustaz. Ya pokoknya bab itulah. Silakan nanti dicari sendiri. Iya. Di bab hamzah wasol.
Jadi intinya gini teman-teman, kalau ada kalimah isim diawali hamzah, ya, itu rata-rata hamzahnya kotok. Kalimah isim rata-rata kotok, kecuali 10 isim. Nah, diantaranya isnani, isnatani, kemudian ibnun, dan lain sebagainya. Silahkan dicari sendiri. Ismun misalkan. Terus ini ya, ini tambahan aja, sebenarnya nggak berkaitan dengan adat. Penamaannya itu jangan antum namakan alif loh ya ini. Isnani ini misalkan. Ini bukan alif. Iya. Apa Ustaz? Kalau alif itu tidak bisa berharokat. Ini ada harokatnya nggak? Ada kan? Bisa ada. Iya. Makanya disebut hamzah. Hamzah. Kalau alif itu kaidahnya la tataharoku abadan. Al alifu la tataharoku abadan. Alif itu nggak akan bisa berharokat selamanya. Kayak gitu. Ya kalau di akhir ya mabni ala sukun. Kalau di akhir. Tayyib. Udah dulu ya. Oke. Ya, masih ada ini. Kenapa? Berarti kalau bukan alif tapi apa? Hamzah. Hamzah. Oh, hamzah wasal. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan dulu untuk angka 1 sampai 10 itu tadi teman-teman, kita lanjutkan sekarang ke macam-macam adat. Ragam adat itu ada berapa? Tadi sudah disampaikan bahwa adat ada asli dan tartibi, dan masing-masing dari adat asli dan tartibi itu terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama, yang paling bawah disebut dengan adat mufrad. Adadun mufradun. Mufrad itu artinya apa? Tunggal. Tunggal. Biasanya kayak gitu ya, tunggal, satu. Dalam konteks ini yang dimaksud mufrad itu apa? Tidak digabung dengan angka lain. Tidak digabung, tidak dihimpun dengan angka lain. Dia berdiri sendiri gitu angkanya. Itu mulai dari angka 1 sampai 10 tadi. Itu tadi namanya adat mufrad. Oke. Dan yang dimaksud adat mufrad di sini bukan berarti isi mufrad ya. Nanti antum menyangka adat mufrad semuanya isi mufrad. Enggak. Angka 2 isnani itu bukan isi mufrad. Itu hukumnya kayak tasniyah. Musanna. Taib. Yang pertama adat mufrad. Yang kedua adat murakkab. Murakkab artinya apa? Yang tersusun. Tersusun, betul. Tersusun atau digabung gitu ya. Disusun atau digabung. Artinya adat murakkab itu gabungan angka. Misalkan antum bilang 11, bahasa Arabnya gimana? Oke. Ahada asyara atau ihda asyrota. Kan gabungan ya. Ahada sama asyara digabung. Makanya disebut dengan murakkab. Kemudian ada ukud. Ukudun. Ukudun ini maksudnya puluhan, teman-teman. Antara 20 sampai 90. Nah, untuk menyebut adat ukud, ini caranya sangat mudah. Tinggal dikasih tambahan una belakangnya. Una atau ina. 20. Runa. 30. Salasina. 40. Ya, arbauna, arba'ina, khomsuna, khomsina. 60. Situna, sitina. 70. Sab'una, sab'ina. 80. Samanuna, samanina. Aslinya samaniuna, cuman diiklal jadinya samanuna gitu. 90. Tis'una. Ya. Tis'una, tis'ina. Ya. Nah, terus angka 100 gimana? Masuknya kemana angka 100 sama 1000?
Mi'atun wa alfin. 1.000 miliar. Triliun. Alfun. Enggak, maksud saya dari 4 pembagian ini loh, masuknya kemana? Ada 100, mi'atun, dan alfun 1000 itu. Mufrad. 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 Oh iya, tadi belum satu ya, adat atof ya. Bentar. Adat atof terakhir. Adat atof, artinya adat atof itu adat yang ada huruf atofnya. Huruf atofnya apa? Wow. Wow. Iya. Wow ya. Misalkan teman-teman bilang 21. Bahasa Arabnya? Oke. 1 dan 20. Wahidun wa isyruna. Jadi penyebutannya satunya dulu baru 20 gitu. 99. Tis'una. 9 dan 90. Oke. Tergantung nanti ya, bisa tis'atun wa tis'una atau tis'un wa tis'una. Tergantung makdudnya. Nah, sekarang angka 100 nih. Masuknya kemana? Sama 1000. Mufrad. Mufrad. 1 sampai 10 masih ada jam. Bentar Ustaz. Apa ya? Mufrad. Ada atof. Antum misalkan bilang Bukan. 100 buku, bahasa Arabnya gimana? Mi'atu? Mi'atu kitabin kan? Mi'atu kitabin. Ya. Mi'atu kitabin. Iya. Ada angka lain nggak di situ? Nggak Nggak ada. ada. Ya. Mufrad. Apakah ada huruf atofnya? Tidak. Enggak juga. Apakah itu termasuk ukut? Bukan. Bukan juga. Ukut itu yang kayak jamak mudzakkar salim tadi, isyruna, salasuna, sab'una itu. Berarti dia apa? Adat mufrad masuknya. Iya. Oke. Udah ya, jelas ya? Insya Allah. Kalau oh ya, Kalau yang silakan. yang 100 sampai berapa Ustaz? Yang mufradnya masuknya? Ada batasannya lagi nggak? Maksud antum? Maksudnya. Ya, misalnya kan kalau ini kayak misalnya 1 sampai 10, 11 sampai 19, maksudnya murokab. Nah, Ya. kalau dari 100 ada lagi pembagian lagi nggak Ustaz? Enggak. Ya 100 aja gitu. Siap. Oke. Ustaz kalau 110 ikutnya di mana? 110. 10. Ataf ya Ustaz. Berarti ikut adat Murakkab. Oke. murakkab. Ada wawunya enggak nanti? 110 itu ada. bahasa Arabnya apa? Ada. Mi'ah wa. Mi'ah wa. Jadi ada wawunya kan? Ada. Atau. Iya. Jadi kalau dia berdiri sendiri ya mufrad, kalau ada wawu atofnya masuk adat atof. Ikut gitu ya Ustaz. Iya. Adat atof atau maktuf istilahnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Oh iya, tadi untuk angka apa namanya? 100 sama 1000 itu ada bentuk mudzakkar muannasnya enggak? Misalkan mi'atun jadi apa ya? Mi'un misalkan. Enggak ada. Tidak. Ini tebak-tebakan aja. Alfun jadi alfatun gitu bisa enggak? Tidak. Yakin ya? Iya. Berdasarkan yakin bukan referensi ya. Iya Ustaz. Oke. Baik. Kalau Jadi mi'atun memang apa namanya mulazimut ta'nis. Jadi selalu mu'anas mi'atun. Enggak peduli setelahnya nanti mudzakkar atau mu'anas. Alfun juga begitu, mulazimut tadzkir. Selalu mudzakkar. Apa namanya Ustaz? Apa? Yang apa? Yang mulazimah tadi tuh. Mulazim mu'takim. Mulazimatun litaknis kalau mi'ah. Kalau alfun mulazimun litadzkir. Mulazim itu kan tetap ya. Konsisten gitu. Konsisten mudzakkar, konsisten muannas gak bisa dirubah seperti 1, 2 sampai 10 tadi. Oke.
Saya pengen dari adat tartibi dulu. Mana ya adat tartibi? Sebentar. Nggak ada. Loh, kok nggak ada adat tartibi malah? Iya, nggak ada ya? Lihat, Ada kasih tadi. tambahan enggak Bapak Ustaz? Iya, Waduh, kayaknya kurang ngopi yang bikin. ada. Menyendiri yang bikin nih. Guru saya juga nih yang bikin. Allah. Tersinggung saya nanti. Dikasih tambahan aja Ustaz. Oke, gini. Ini kaidah mudahnya teman-teman ya. Tadi kan udah hafal angka 1 sampai 10 ya. Jadi Insya untuk Allah. adat tartibi itu kaidahnya tinggal diikutkan wazan atau pola kata fa'ilun atau fa'ilatun. Dah, Ada terbuka ini. gitu ya. Iya. Fa'ilun atau fa'ilatun. Kecuali angka 1 sama 2. Kalau ke 1 ke 2 nanti nggak ikut wazan ini. Melainkan punya bentuk sendiri. Misalkan nih, ke 1 bahasa Arabnya. Al-awwal. Oke. Awal. Kita kasih al nggak ini? Enggak usah. Kasih al aja ya. Kasih. Biar mudah. Nah, Ya, al-awwalu. Al-awwal. Kalau mu'anas menjadi Al-ula. al-ula. Oke. Misalkan antum bilang suami pertama, gimana bahasa Arabnya? aduh. Awalu Zaujul zaujah. awal. Suami. Zaujul awal. Zaujul awal. Suami itu bahasa Arabnya kan zaujun. Kalau dikasih al jadinya az-zauju. Kalau istri az-zaujatu. Zaujatul awula. Zaujat. Berarti kalau suami pertama az-zaujul awalu. Zaujnya diawalkan, makdudnya dulu gitu. Maksudnya dulu ya. Iya. Kalau kedua az-zaujus Sani. sani. Nah, ini sani gitu, isim mangkus teman-teman. Isim mangkus. Jadi nggak boleh asaniyu. Memang aslinya asaniyu, tapi orang Arab merasa berat. Akhirnya yaknya disukun gitu. Sikol, betul sekali. Kalau istri kedua gimana bahasa Arabnya? Hanya yang diikutkan orang-orang tua ya. Az-zawjatu tsaniyatu. Ya, az-zaujatu saniyatu. Betul. Suami ketiga. Az-zawjatu Az-zaujus salisu. Istri ketiga. Tali satu. Oke. Ini yang semangat yang ini ya, sepuh-sepuh ya. Kayaknya pengen nambah. Kalau suami keempat gimana? Nggak boleh ya kalau suami keempat. Nah, ar-rabi'u, az-zaujur rabi'u. Ya. Kalau istri keempat jadinya? Az-zawjatur rabi'atu. Oke. Ahwan Ustaz Kalau tadi wazannya apa Ustaz? Kenapa? Wazan Wazannya. Iya. Ini ada tulisannya nih, fa'ilun atau fa'ilatun. Kurang ke bawah Ustaz Ahwan. Iya, kenapa? Itu tadi yang ikut wazan fa'ilun sama fa'ilatun itu kan semuanya kecuali al-alu sama al-ula doang. Oke, al-awalu al-ula itu Sama nggak dua. ikut. Sama yang kedua ya Ustaz. Oke. Dua Juga ikut. Dua ikut itu. Satu aja. Oke. Oh, berarti satu aja ya. Satu aja. Oke. Ya, silakan. Kalau yang akhirnya disukunkan itu orang itu bisa paham nggak lawan bicaranya? Bisa. Misalkan Bisa, gimana? ya? Az-zaujul awal gitu misalkan. Az-zaujur rabi'. Enggak, maksudnya yang Bisa. sukunnya itu kan di az-zaujur rabi'. Ya. Orang langsung paham ya. Paham.
Masya Allah. Paham. Aman. Kalau muhadasah itu mudah kok dipahami. Di apa? Kalau buat baca kitab, nah itu haram ya disukunnya. Nah, itu. Nanti nggak bisa kalau disukun. Suami kelima, gimana berarti? Khamisu. Istri kelima? Khamisatu. Oke. Kasih ya. Sudah deh. Bukan sampai 4. Kita nggak usah ini teman-teman ya, apa namanya, muluk-muluk sampai suami ke-100 itu nggak perlu lah, kan jarang dipakai juga kan. Ya sampai 10 itu udah bagus banget. Kalau lancar itu udah bagus buat pemula. Kita kan minal mubtadiin teman-teman. 6 gimana? Suami ke-6. Azauju sadisu. Oke, azaujus sadisu. Nah, ini agak beda nih bentuknya. Berubah ya, Ustaz? Beda ya? Secara asal kata itu sebenarnya satu. Ya, teman-teman nanti bisa cek referensi-referensi yang menjelaskan sebenarnya asalnya itu satu kata, kemudian itu mengalami iklal gitu. Azaujus sadisu kalau istri ke-6 Azaujus sadi azaujatus sadisatu. Iya. Bilangnya kok sulit ya? Karena enggak terbiasa ya. Istri kok ke-6. Nah, seterusnya ya azaujus sabiu, azaujatus sabiatu, azauju asaminu, azaujatus saminatu, azaujut tasiu, azaujatut tasiatu, dan yang terakhir azauju ashiru. Itu zaujul ashiru. Ini langsung ke 10 aja ya. Ashiru kalau perempuan Oh iya gini, kalau teman-teman pengen belajar ini ada tartibi ya, teman-teman punya kitab ini enggak apa Al-Arba'in Nawawi itu hadis. Ada. Ini kan ada tuh Al-Hadisul Awal, Al-Hadisus Sani, buku saya. Iya. Nanti teman-teman bisa buka di situ. Itu kan sampai 42 toh. Ke 42. Nah, itu bahasa Arabnya ada di situ. Coba nanti dicek gimana bentuknya. Udah sampai 10 aja. Harapan saya nanti setelah ini teman-teman ya silahkan praktik sendiri-sendiri. Misalkan antum ambil suatu kata yang mudzakkar dan muannas. Misalkan at-thalibu at-thalibatu. Ya, terus apa ya? Ar-rajulu al-mar'atu. Nah, itu kan bisa disusun dengan adat tartibi. Ini enggak tugas tapi ya berdasarkan kesadaran aja. Kalau yang ke-11 gimana, Ustaz? Al-hadi asyaro. Oh, yang Al-hadi asyaro, as-sani asyaro, as-salisa asyaro, ar-rabi'a asyaro, al-khamisa. Kayak gitu. Kalau untuk angka belasan itu nanti akhirannya selalu fathah. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Wah, jamnya udah jam segini nih. Gimana lanjut nggak ini? Lanjut, Ustaz. Masih 20-an menit lagi lah. Lanjut ya, oke. Lanjut sampai azan maghrib, Ustaz. Belum azan mau lanjut. Biasanya kompornya itu udah sesepuh ini. Siapa itu tadi? Lanjut sampai azan maghrib. Di saya azan maghribnya jam 6 loh. Antum jam berapa? 6 lewat. Saya juga Masya Allah. Subhanallah. Iya, siap. Kita lanjut dulu ya. Oke. Sekarang kita ke adat asli. Kalau ada tartibi tadi kan mudah banget teman-teman ya. Teman-teman tinggal sebutin ma'dud, disusul adat. Udah selesai kayak gitu.
disamakan mudzakkar muannasnya. Kalau adat asli ini nanti kadang ada yang terbalik, kadang ada yang sama. Maksudnya terbalik apanya? Terbalik mudzakkar muannasnya. Ada yang sama mudzakkar muannasnya, ada yang terbalik mudzakkar muannasnya. Makanya nggak bisa langsung semuanya dibahas, perlu dirinci per kelompok. Pertama dimulai dari 1, 2. Untuk angka 1, 2, ini model penyebutannya kayak ada tartibi tadi. Cuman angkanya dengan angka asli, bukan angka tartibi. Ini ya, ini kaidahnya. Antum lihat nih. Ma'dud disebutkan dahulu sebagai mausuf. Mausuf itu maksudnya yang disifati. Atau man'ud istilahnya. Kemudian adatnya berkedudukan sebagai sifat dari ma'dud. Jadi adat disebutkan setelah ma'dud. Ma'dud baru adat. Susunannya namanya na'at man'ud atau sifat mausuf. Adat boleh tidak disebutkan. Berarti kalau antum bilang 1 buku, tinggal bilang kitabun saja, gitu udah bisa. Atau 2 buku, kitabani. Tanpa menyebutkan kitabun wahidun, kitabani isnani. Angkanya dibuang nggak apa-apa untuk angka 1 dan 2. Adat sesuai ma'dud dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Jadi kalau kitabun ya wahidun, nggak boleh kitabun wahidatun. Sa'atun wahidatun, tidak boleh sa'atun wahidun. Nah, nggak boleh, harus sama mudzakkar muannasnya. Ya, ini contohnya. 1 bulan, bahasa Arabnya syahrun wahidun. Karena syahrun itu mudzakkar, maka wahidun juga mudzakkar. Syahroni isnani, syahroni tasniyah, isnani tasniyah. Syahroni mudzakkar, isnani juga mudzakkar. Harus sama. Oke. Ini yang apa namanya? Mudzakkar. Untuk yang muannas, contohnya apa ini? Tahun ya. 1 tahun, sanatun wahidatun. Sama-sama muannas, sama-sama mufrad. 2 tahun, sanatani isnatani. Enggak boleh sanatani isnani. Nanti disemprit sama orang Arab antum. Sanatani isnatani. Oke. Nah, sekarang kita praktik ya. Udah paham ya teman-teman ya? Kaidah 1, 2 bisa ya? Itu yang sanatun wahidatun. Oke. Kenapa? Sanatun wahidatun itu kalau hanya nyebut sanatun saja boleh tak? Boleh. Siap. Sanatun saja bisa. 2 tahun juga gitu. Sanatani saja bisa. Oke. Berarti yang difahami itu ma'dudnya dulu ya, Ustaz? Betul. Ma'dudnya dulu untuk angka 1, 2 ya. Ingat 1, 2. Kalau sanaten bisa nggak itu? Oke, kalau sanata ini gimana? Nah, ini kaitannya dengan i'rab perubahan akhir. Kalau nanti sanata ini jadinya ya isna ta ini. Teman-teman harus belajar lebih lanjut di bab i'rab tuh. Kalau misalkan sanatun jadi sanatan, nanti juga wahidatan. Sanatin wahidatin. Karena na'at man'ud. Na'at man'ud itu kan harus sama dalam banyak hal kan. Sama ma'rifat nakirohnya, mufratasnya, jamaknya, mudzakkar muannasnya, dan i'rab, rofa, nasab, jernya. 4 hal harus sama. Oke, kita latihan ya. Kalau misalkan kita bilang 1 suami, bahasa Arabnya gimana? Bukan suami yang pertama ya, 1 suami. Zaujun wahidun. Oke, sebutin suaminya, zaujun, namanya ini ma'dud, baru angkanya, zaujun wahidun. Kalau 2 suami, Zaujan. zaujani, isnani. Isnani apa isnatani? Isnani ya, sama dari segi mudzakkar muannasnya. Kalau istri, tadi bahasa Arabnya apa istri? Zaujatun. Kalau 2 istri? Zaujatani. Nah, ini boleh antum sebutin angkanya, sebutin ma'dudnya aja atau ditambahi angka.
Zaujatun Wahidatun. wahidatun. Zaujatani isnatani. Nah, sebenarnya dari segi pengucapan ini dibaca wasol, teman-teman. Zaujanisnani, zaujatanisnatani. Itu karena hamzahnya hamzah wasol. Nah, Zaujatanisnatan. kayak gitu. Coba satu lagi, selain suami istri, antum pengen apa? Mobil. Petani. Apa? Saya Kitab. Mana Yang pengen. Oke, kitab ya, kitab aja. Kita kan tolibul ilim ya, kitab. Satunya lagi apa yang muannas nih? Saya rotun. Ya udah, saya rotun deh, nggak apa-apa. Belajar kalau nggak ada kendaraan juga susah. Satu buku bahasa Arabnya gimana? Kitabun wahidun. Dua buku. Kitabani isnani. Nah, kitabanis nani gitu bacanya. Ya. Kemudian satu mobil. Saya rotun wahidatun. Oke. Dua mobil. Saya rotun. Oke. Nah, ini untuk angka 1, 2 ada beberapa kaidah yang teman-teman perlu pahami. Yang pertama kayak naat man'ut. Naat man'ut, nama lainnya sifat mausuf. Naat hakiki. Ya, kemudian kayak mufrad tasniyah. Nah, ini juga perlu pengetahuan untuk menunjang pemahaman teman-teman. Tadi kan di komentar itu ada komentar yang sepuh mulai pusing gitu. Mungkin karena belum memahami konsep naat man'ut sama mufrad tasniyah. Ini ya. Kalau i'rab nanti dulu nggak apa-apa. Naat man'ut, mufrad tasniyah, mudzakkar muannas. Ya, ini beberapa kaidah penunjangnya. Jamak, Ustaz? Bukan. Iya, jamak setelah ini. Kan ini belum ada jamaknya nih. Jamaknya nanti setelah ini. Ya. Mulai 3 sampai 10 itu kita perlu kaidah jamak. Oke, ada yang ditanyakan apa enggak sebelum kita masuk angka 3 sampai 10? Ustaz. Nanya terus. Tafadhol ya, akhi. Andai kan man'utnya itu ma'rif bisa dimarifahkan nggak? Bisa sekali. Bisa, akhi. Az-zaujul wahidu misalkan gitu kan? Bisa ya. Bisa ya. Bisa. Ya, maksud dimarifatkan itu dikasih al ya. Misalkan az-zauju al-wahidu, as-sayyaratul wahidatu. Kalau dimarifatkan angkanya juga harus marifat gitu. Depan ada alnya, belakang harus ada alnya. Depan nggak ada alnya, belakang nggak ada alnya. Toyib. Ada lagi? Afwan akhi. Ustaz. Nggih? Mau nanya, kalau naat itu kan naat sama man'ut, Ustaz. Kalau naat itu kan sifat, man'ut itu yang sifat, Ustaz. Berarti betul. Naatnya itu yang wahidunnya, kitabunnya itu yang Ustaz. Betul. Syukran, Ustaz. Udah ya, kita lanjutin ya. Sekarang ke angka 3 sampai 10. Nah, ini yang agak ribet. Belum ada anu. Kayak gitu tuh agak ribet. ada. Ribetnya gimana? Nanti ada apa namanya? Kebalikan mudzakkar muannas ya, teman di sini. Kalau tadi kan angka 1 2 itu mudzakkar muannasnya sama ya. Kalau ini 3 sampai 10 berkebalikan mudzakkar muannasnya. Antara adat sama ma'dud nanti berkebalikan mudzakkar muannasnya. Baik, kita mulai dari mana ya? Oh iya.
Selain tentang mudzakkar muannas, teman-teman di sini nanti harus ditunjang dengan materi namanya idofah. Kalau yang belum pernah dengar idofah, nah ini kasus nih nanti. Saya harus belajar dulu. Harus belajar lah Majemuk ya, dikit-dikit Ustaz. idofah. Ya, Langsung kalau di Ustaz. Indonesia kan namanya kalimat majemuk. Kalimat majemuk. Sama jamak. Mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih itu istilah idofah itu. Terdiri dari mudhaf ilaih sama jamak. Jamak mudzakkar salim, muannas salim, taksir itu. Iya. Kalau itu nggak paham nanti juga susah. Dua ini ya penunjangnya sama mudzakkar muannasnya tadi. Oke, kita mulai dari kaidah yang pertama. Adat disebutkan dahulu dan berkedudukan sebagai mudhof. Jadi adatnya dulu. Misalkan 3 buku ya, 3 buku berarti 3-nya dulu, misalkan salah satu. Salah satu ya, saya tulis di sini salah satu. Sebagai mudhof, maksudnya mudhof apa? Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ma'dud jar sebagai mudhof ilaih. Ma'dud jar, maksud jar itu apa? Nanti saya jelaskan. Ma'dud jar sebagai mudhof ilaih. Berarti setelah adat ini ma'dud. Jadi adat dulu baru ma'dudnya. Buku bahasa Arabnya apa buku? Kitabun. Oh, kitab. Kitabun aja ya. Kalau daftaran itu lebih ke buku tulis. Catatan. Nah, di sini teman-teman ada catatan lagi bahwa ma'dud harus berbentuk jamak. Iya. Nah, kalau misalkan buku jamaknya apa? Kutubun. Nah, kalau antum nggak ngerti jamaknya kan bingung juga bilang 3 kitab. Makanya harus tahu jamaknya. Bahasa Arabnya buku itu kan kitabun. Jamaknya adalah kutubun. Oke, ini masih belum berbentuk idofah. Salah satu kutubun. Nah, bagaimana cara mengidofahkan atau menjadikan dia mudhof ilaih? Caranya sangat mudah, teman-teman. Salah satu ini antum hilangkan tanwinnya menjadi salah satu. Ya. Tanwinnya dihilangkan jadi salah satu. Lalu kutubun antum jarkan. Dijarkan itu apa? Di kasroh akhirnya menjadi kutubin. Nah, caranya seperti itu. Salah satu kutubin. Udah jadi 3 buku. Tanya Ustaz. Sebentar, saya teruskan dulu ya. Ini belum selesai kaidahnya. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adat disertai tak marbutoh. Kutub itu ya terbalik. Kutub itu mufradnya apa? Kitab itu mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Oke, kitab itu mudzakkar. Berarti angkanya nanti dikasih tak marbutoh. Artinya menggunakan angka muannas. Karena kutubun itu mufradnya mudzakkar, maka angkanya menggunakan muannas. Berkebalikan gitu maksudnya. Berbeda dengan angka 1, 2 tadi yang sama dari segi mudzakkar muannas. Kalau ini dibalik. Dan mudzakkar muannas itu dilihat dari mufradnya ma'dud, bukan jamaknya ma'dud. Kitabun bukan kutubun yang dilihat itu. Kitabun kan mufrad mudzakkar. Kalau kita lihat kutubunnya, kutubun ini jamak yang nggak berakal, berarti kan muannas, harusnya salah satu, salasu, gitu kan. Yang dilihat bukan jamaknya tapi mufradnya ma'dud. Sebaliknya, jika ma'dud muannas, maka adat tanpa tak marbutoh. Kalau ma'dudnya nanti muannas, misalkan tadi sayarot ya, itu nanti menggunakan adat yang tanpa tak marbutoh. 3 mobil, salasu, sayarotin. Menggunakan salasu, bukan salah satu. Ya, sayarotin gitu. Jamaknya sayaro apa Ustaz? Jamak muannas salim. Sayarot gitu. Sayarotin. Dan yang terakhir, hukum mudzakkar muannas dihitung dari mufradnya. Nah, ini yang udah saya sampaikan tadi. Lihat mufradnya ma'dud, jangan jamaknya ma'dud. Kalau antum nanti lihat jamaknya ma'dud, antum akan dolun, tersesat teman-teman.
Baik. Sekarang kita ke contoh dulu. Ya, ke contoh. Di sini ada contoh yang mudzakkar. Nah, ini. Antum lihat di sini. 3 bulan. Bahasa Arabnya apa ini? Salah satu asyurin. Kenapa enggak pakai salasu? Karena asyurin itu mufradnya syahrun. Syahrun itu mudak. Maka angkanya menggunakan tak marbutoh. Salah satu itu. Salah satu asyhurin. 7 bulan. Sab'atu asyhurin. Syahrun itu sebenarnya punya 2 jamak. Ada asyhurun dan syuhur. Kenapa di sini menggunakan asyur? Ada yang tahu nggak? Kenapa menggunakan asyur nggak syuhur? Karena isim tafdil bukan, Pak? Apa? Isim tafdil? Nggak ada hubungannya. Karena mudah pilih. Nggak ada hubungannya juga. Tidak tahu Ustaz. Tidak tahu. Pakai apa lu? Wazannya kali Ustaz. Tidak mau nebak Ustaz, minta dijelaskan. Masya Allah, Masya Allah. Apakah teman-teman pernah dengar pembagian jamak taksir qilah dan kasroh? Tidak. Belum. Oke, silakan dipelajari ya. Silakan dipelajari sendiri. Ini bocorannya. Jamak taksir nanti ada kilatun dan kasrotun. Kilah itu sedikit, kasroh itu banyak. Jamak taksir. Jamak taksir. Kilah sama Sepilah-pilahnya dong, Ustaz. Oh, berarti ikut tadi ya. Ikut ucapan orang Arab ya tadi ya. Jadi kalau kilah nanti digunakan untuk 3 sampai 10. Kalau kasroh itu 11 ke atas. Paham nggak? Iya. 3 bulan, 7 bulan. Berarti menggunakan kilah. Yang kilah apa? Asyhur. Bagaimana cara kita tahu kalau dia kilah? Ada wazannya. Af'ilatun, af'ulun, summa fi'lah, summa ta. Af'ulun itu makilah. Masya Allah. Nah, kalau syuhur ini jamak taksir kasroh. Jadi mulai dari 11 sampai seterusnya. Nanti juga ada wazan-wazannya. Untuk yang kilah wazannya cuma 4 tadi. Selain itu kasroh. Selain 4 itu kasroh. Al-hajju asyhurum maklumat. Al-hajju asyhurum maklumat. Haji itu di bulan-bulan yang diketahui. Bulannya ada berapa bulan haji? 3. Berapa sih? 3 apa 4? Dari Syawal Ustaz. Zulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti 3 bulan ya? Surat ya, berarti asyhur. Terus di ayat lain itu kan ada inna iddatasyuhuri indallahi bukan. Indallahi 12 syahron itu kan. Nah, itu kan 12 bulan. Makanya penyebutannya inna iddatasyuhur. Nyambung ya? Bukan iddata asyhur karena ini 12. Kasroh itu banyak, kilah sedikit. Nah, ini apa namanya? Tambahan aja. Untuk selebihnya teman-teman pelajari sendiri tentang jamak kilah dan kasroh. Itu juga penting. Ini dipakai untuk apa Ustaz? Untuk itu tadi menyebutkan bulan apa namanya? Menyebutkan angka 3 sampai 10 itu. Nah, madudnya pakai jamak kilah apa kasroh? Betul. Ya harusnya pakai jamak taksir yang kilah. Kalau misalkan jamaknya taksir loh. Kalau mudzakkar salim muannats salim nggak mengenal kilah kasroh, bebas. Makdudnya boleh makrifah Ustaz. Boleh. Boleh ukti. Misalkan salah satu asyhuri gitu kan. Ya. Kalau mudhof itu nggak bisa makrifat teman-teman ya. Kalau mudhof nggak bisa makrifat. Kalau mudhof ilaih bebas. Kasih al terserah enggak ya monggo.
Nah, sekarang yang mu'anas nih antum lihat. Salasu sanawat sanawati. Sanawat ini jamak apa namanya? Jamak Mudzakkar salim. mu'anas apa taksir? Mu'anas. Mu'anas salim. Mufradnya apa? Sanatun. Sanatun. Sanatun mudzakkar apa mu'anas? Mu'anas. Maka dari itu angkanya mudzakkar. Salasu sanawatin bukan salah satu sanawatin. Sab'u sanawatin. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Insyaallah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita latihan dulu ya. Punten Ustaz. Oke, silakan. Itu kan sanawatin itu kan bukan sama mu'anas salim ya. Ikutnya mulhaq bijamil mu'anas salim kah? Waduh, jangan jauh-jauh Bapak. Kenapa antum menyebutnya mulhaq? Iya, Apapun soalnya kan itu. kalau jama mu'anas salim itu kan kategorinya itu kan memang nama dari seorang perempuan di antara syaratnya. Sedangkan sanawatin itu kan kalau melihat daripada diksi lafadznya itu kan bukan menunjukkan nama dari seorang perempuan, Ustaz. Oke. Untuk jamak mu'annas salim lebih luas Aki ya, nggak hanya nama. Yang Jadi kayak umum misalkan itu. lafadz-lafadz yang ada tak marbutohnya itu bisa dijamakan mu'annas salim, bukan mulhaq istilahnya. Lafadz yang mulhaq itu kalau memang tidak memenuhi syarat ya. Misalkan jamak mu'annas salim nggak ada mufradnya. Ulatu misalkan. Pernah dengar lafadz ulatu ya? Nah, itu mufradnya apa? Ada nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak ada teman-teman. Itu namanya mulhaq bijamil mu'annas salim. Kalau sanawat jamak mu'annas salim, bukan mulhaq. Soalnya saya lihat keterangan karena bukan memang nama asli dari perempuan, ikutnya mulhaq itu sebagian ulama gitu. Oh gitu. Belum ada Ya. Pak di kelas Pak. Siap, Oh iya siap, siap. Gigi. Oh iya. Syukron Ustaz. Oke. Taib, kita lanjutkan tentang apa namanya? Oh, izin live monggo. Ada yang pusing murokab. Nah, kita sekarang latihan teman-teman ya. Sampai pusing murokab ya. Yang penting bukan jahlun murokab teman-teman ya. Oke, sekarang kita ini latihan suami apa 3 suami bahasa Arabnya. Sekarang kita harus pakai jamak. Zaujun jamaknya apa? Zaujun. Azwajun. Kalau zaujatun Satu nggak kedengeran. Pakai zaujatun. Zaujatun. Ini ya jamaknya ya. Antum nanti pakai kalimat yang jamak ini, jangan yang mufrad. Karena ini angka 3 sampai 10. 3 suami bahasa Arabnya. Satu azwajin. Kenapa enggak salah su? Karena tadi jadi harus pakai tambahan. Ya. Karena azwaj mufradnya zauj mudakar, maka angkanya menggunakan tak marbutoh, gitu ya. Kalau 3 istri bahasa Arabnya? Zaujatin jamak muannas salim. Zaujatin di kasroh. 10 suami bahasa Arabnya? Azwajin. 10 istri? Zaujatun. Oke, asyru zaujatin. Gitu ya. Taib. Karena waktunya terbatas teman-teman, udah melebihi jadwal yang ditentukan, jadi sampai di sini dulu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa sampaikan di grup ya. Ustaz, dikit pertanyaannya Ustaz. Oke, dua pertanyaan ya. Terakhir nih, Kan monggo.
secara umum tadi seperti contoh yang di awal itu 3 berapa? Itu nyebutnya pakai salah satun apa salasun, Ustaz? Misalkan secara umum. Salah satu, nggak boleh tanwin karena jadi mudhof. Enggak, maksudnya angka 3 berapa bahasa Arabnya misalkan begitu. Oh, salah satun atau salasun. Boleh. Oh, Enggak ada maksud antum ini ya, yang umum salah satun apa salasun gitu toh? Kalau Salah di- satun. Oh, salah satu. Nggih. Segera. Wahid, isnan, salasah, arba'ah yang itu. Oh, yang umum itu ya, Ustaz. Nggih, yang makdudnya itu mudakar, yang umum. Wahid, isnan, salasah. Afwan. Terakhir. Oh, yang mana nih? 2 ini. Ya udah dua-duanya ya. Setelah itu udah nggak ada. Nanti silahkan disambung di grup. Monggo. Kalau untuk zaman taksir itu gimana, Dok? Apanya yang gimana? Misalnya kan dia nggak masuk di muannas atau kan dihukumi muannas semua ya sama taksir ya. Harus dihafalkan ya, Ustaz. Maksud antum dari segi apanya, mudakar muannasnya atau apanya? Apa cara membuatnya? Dari adatnya itu, ya atau cara membuatnya itu gimana, Dok? Oh, kalau untuk keperluan adat ma'dud, kita nggak melihat jamaknya itu mudakar muannas, akhi. Kita lihat mufradnya aja. Iya, untuk jamak, berarti jamak taksir dihukumi muannas semua ya? Enggak boleh. Maksud antum ini nggak ada kaitannya dengan adat ya? Nggak ada kaitannya dengan adat 3 sampai 10 ya? Iya, kalau maksudnya kalimat umum aja. jamak taksir itu sendiri memang ada beberapa pendapat. Pertama mengatakan jamak taksir kalau dia berakal, ya kalau dia berakal nanti bisa mudakar bisa muannas, tergantung. Misalkan rojulun jamaknya rijalun, itu tetap mudakar karena secara makna dia kan laki-laki dan berakal. Tuh, misalkan nisaun, nah ini jelas muannas karena banyak perempuan. Ini pendapat yang pertama. Terus terkait pendapat yang pertama juga, kalau jamak taksir itu enggak berakal, misalkan kutubun, ulumun, nah itu jamak taksir yang mu'annas. Jamak taksir yang tidak berakal dihukumi mu'annas kayak gitu. Terus ada juga yang berpendapat, ini pendapat yang kedua, semua jamak taksir itu semua jamak bahkan ya, semua jamak itu bisa dihukumi mu'annas. Semua jamak. Ini cukup panjang pembahasannya. Iya, Cukup panjang. Yang mudah gini aja teman-teman, sebentar ya. Untuk jamak taksir yang berakal itu apa namanya, mudakar atau mu'annas. Kalau yang nggak berakal berarti mu'annas gitu aja. Yang sering dipakai itu. Oke. Afwan. Ustaz. Satu lagi, ya terakhir nih ya, nggak ada setelah ini udah. Yang isim mankus kalau dijarkan misalnya seperti kodin tadi Oke, jadi apa? mankus. Ustaz? Misalnya maaf Tetap kodin. Tetap Tetap kodin. kodin. Oke. Misalkan ada kodin dimasuki huruf jar ngala gitu ya. Ini nanti tetap ngala kodin. Tidak berubah. Aslinya ala diyin. Ala qadin. Nah ini terlalu berat untuk orang Arab, yaknya dibuang, lalu yaknya yang dibuang tadi diganti dengan tanwin. Tanwin iwat anil harfi istilahnya. Ala qadin. Tadi pengucapan yang berat disebut apa? Apa Ustaz? Iqlal ya Ustaz ya? Ya, untuk meringankan yang berat, menghilangkan yang sulit itu dengan cara mengiklalnya. Nah, itu dipelajari dalam ilmu sorof. Ini dipakai enggak Ustaz? Di adat makdud Ustaz? Ya, kalau ada isim mangkus kayak gini ya dipakai. Kalau dia sebenarnya begitu caranya ya Ustaz? Caranya seperti itu tadi. Seperti angka 8 tadi juga begitu. Cukup ya teman-teman ya. Insya Allah untuk isim mangkus nanti teman-teman bisa sambung di kelas halaqah level 2. Di situ ada materinya. Nanti antum tanya aja ke ustadz yang ngajar. Insya Allah akan dijelaskan secara rinci.
Terima kasih banyak atas atensi antum semua, atas kehadirannya, atas semangatnya menghadiri kelas ini ya meskipun kelas tambahan. Nah, Sebelum kita akhiri, kita ambil foto dulu. Minta tolong untuk teman-teman ya buat laporan teman-teman. Ahwan Ustadz, kalau ada PDF materi yang tadi jamak taksir ilah sama kasirah Ustadz. Itu bisa ukti ini aja baca di Alfiyah bab adat nanti ada. Ya. Kalau PDF-nya PDF khusus saya nggak punya. Biasanya ya baca-baca di kitab. Ayo cuma tak bawa, tak kira kan bos, nggak dipakai. Keren Ustaz. Udah ini maksimal nih. Ini belum guna. Ditunggu teman-teman, monggo. Itu belum guna. Oke, wahid, isnan, salasah. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.